Hai Church, bahagia sekali hari ini bisa kembali menghadiri ibadah GGIC Digital Church. Kami percaya bahwa Anda yang hadir hari ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Ada banyak orang di luar sana yang mempunyai kesempatan untuk beribadah, tetapi kitalah yang mendapatkan kesempatan itu. Bersiap-siaplah terima berkat dari Tuhan hari ini. Kita telah memasuki bulan Desember, bulan yang bukan cuma untuk menutup tahun ini, tapi bulan yang istimewa sekali. Karena kita memasuki Natal dan yang tentu telah kita rindukan bersama-sama. Amin. Meskipun dalam keadaan dunia yang sedang tidak menentu, prediksi masa depan yang kurang baik, tetapi kami percaya dan kami mengajak Anda semua untuk tetap percaya bahwa Tuhan yang akan memegang kendali baik saat ini maupun tahun-tahun yang akan datang. Kiranya Natal tahun ini membuka pintu gerbang anugerah Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Buka hati Anda dan biarkan Roh Kudus bekerja, dan sebab tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Bebaskan roh Anda, izinkan Roh Kudus masuk dan membakar setiap hati kita dan menyalakan api di dalam diri kita untuk mengalami Tuhan dalam setiap ibadah. Selamat memasuki masa pranatal dan selamat mengikuti ibadah. Shalom Church, welcome to GGIC Digital Church. Dalam kesempatan hari ini, saya mau ajak saudara-saudara, mari kita sembah, kita memuliakan Tuhan Raja kita. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan.
Sehingga di momen ini Tuhan menghadirkan anaknya yang tunggal demi menjadi juru selamat dunia. Sebelum mendengarkan firman, mari kita satukan hati kita. Bersama kita mau bernyanyi. Seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Mari sekali lagi kita nyanyikan. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan, lambang pemerintahan di atas daunnya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal,
Shalom semuanya, senang bisa bergabung dengan jemaat GGIC. Perkenalkan, nama saya Elyada Adi, saya adalah seorang youth pastor dari kota Jogja dan senang bisa bergabung di dalam ibadah Natal pada tahun ini. Saya berdoa dan saya berharap kiranya kebenaran firman Tuhan bisa menolong setiap kita untuk mengenal Dia dan hidup kita dibebaskan melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui mulut hambanya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, kiranya Engkau yang terus menolong setiap kami, memampukan setiap kami untuk memahami firman-Mu, kiranya Roh Kudus itu yang terus menerangi hati kami dengan firman-Mu, dan kami berdoa kiranya Injil-Mu diberitakan sejelas-jelasnya, sehingga hidup kami diubahkan, hidup kami dibebaskan, dan kami mengalami kemenangan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Nah, di dalam ibadah Natal, di dalam setiap tahun kita itu merayakan yang namanya Natal, dan Natal biasanya kita selalu teringat pada hal-hal yang menarik ya. Contohnya suasana, contohnya baju. Begitu kita mikirkan Natal itu yang kita pikirkan dekorasi, lalu lagu-lagu, lalu mungkin makanan tertentu. Kalau di luar negeri mereka punya makanan tertentu yang khusus dimasak pada saat Natal. Lalu mungkin ada lagu-lagu tertentu yang selalu dinyanyikan pada bulan-bulan tertentu saja. Lalu di mall mungkin mulai ada dekorasi. Lalu mulai di mall juga ada lagu-lagu yang mungkin dinyalakan untuk memberikan suasana Natal tersebut. Tetapi saya percaya bahwa Natal tidak sekedar bicara mengenai hadiah, tidak hanya bicara mengenai suasana, tidak hanya bicara mengenai hal-hal yang secara duniawi kita lihat dan kita rasakan terus-menerus. Nah, satu hal yang menarik di dalam perayaan Natal, Natal itu adalah perayaan yang terbesar di seluruh dunia. Menarik sekali bahwa Natal itu memang adalah sebuah perayaan yang dimiliki oleh orang Kristen, tetapi Natal itu sendiri menjadi perayaan yang sudah sangat global. Secara universal, banyak orang yang bahkan tidak dari Kristen pun mereka merayakan Natal bukan untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus, tetapi karena mereka semua menikmati suasana Natal tersebut. Nah, sehingga kadang-kadang banyak orang kita itu mulai bias terhadap fokus Natal yang seharusnya. Kita mulai fokus kepada pribadi Santa Claus misalnya. Kita mulainya ketika kita Natal, kita mulai memikirkan hadiah Natal apa yang harus aku berikan ke orang tertentu. Lalu mungkin kalau kita mikirin ibadah, yang kita pikirin baju apa yang harus aku pakai di ibadah Natal. Hal baru apa yang harus aku miliki di dalam ibadah Natal tersebut. Padahal saya percaya bahwa Natal itu sendiri bukanlah sesuatu yang berpusat pada hal-hal tersebut. Walaupun hal-hal tersebut tidak salah untuk kita lakukan, dan saya percaya itu juga bagian dari kebahagiaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kita. Nah, tetapi saya percaya di balik semua pertanyaan tersebut, lagu-lagu, baju yang harus kita beli, suasana yang harus kita bangun, ada sebuah pertanyaan yang saya rasa patut untuk kita tanyakan ke dalam kehidupan setiap kita. Kita patut untuk mempertanyakan hal ini, yaitu pertanyaannya adalah kenapa Tuhan itu hadir ke dunia? Karena kalau kita bicara mengenai Natal, Natal adalah sebuah perayaan di mana kita merayakan kehadiran, kelahiran, inkarnasi bahasa teologinya,
Yesus Kristus, Tuhan kita Yesus, menjadi seorang manusia. Nah, ada sebuah pertanyaan, saya rasa pertanyaan itu jauh lebih penting untuk dibicarakan daripada pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Kenapa? Karena tanpa ada pertanyaan tersebut, kita tidak akan dapat menikmati ini semua. Kita tidak dapat menikmati suasana ini, kita tidak dapat menikmati suasana hangat, kita tidak dapat menikmati lagu-lagu tersebut, kita tidak dapat menikmati ini semua, apapun itu. Nah, tetapi pertanyaan ini adalah pertanyaan mendasar dan saya rasa kita patut untuk pertanyakan. Karena saya percaya bahwa di balik pertanyaan ini ada sebuah makna yang begitu luar biasa yang saya percaya itu akan menolong kita untuk mengenali tidak hanya budaya dalam Natal, tetapi kita juga mengenali pribadi di dalam Natal itu sendiri. Sehingga kita tidak hanya terpuaskan oleh suasana yang akan kita nikmati selama sebulan, tetapi kita juga dipuaskan melalui kebenaran firman Tuhan yang menjadi alasan utama kenapa kita merayakan hal-hal ini. Nah, kalau saya bertanya, kenapa Tuhan itu hadir menjadi manusia? Maka jawabannya adalah simple. Karena biasanya orang-orang akan menjawab karena Tuhan mengasihi setiap kita. Ya kan? Nah, tadi ada satu hal yang menarik banget. Saya baca di internet dan ketika saya buka Instagram, saya tergelitik gitu. Karena ini adalah satu hal yang menarik sekali. Saya coba bacakan ya. Kita ini kadang-kadang bicara mengenai sosok Tuhan yang penuh dengan penerimaan, yang menerima kita apa adanya, betul ya? Kita tuh kan suka dengan kata-kata, oh Tuhan itu menerima kita apa adanya. Tapi di postingan ini dikatakan demikian, sosok Allah yang hanya sekedar penuh kasih, yang menerima apapun, seharusnya nggak perlu turun ke dunia. Kalau Allah menerima kita apa adanya, menerima kita dalam bentuk apapun, kejatuhan kita, kegagalan kita, maka seharusnya Allah nggak perlu turun ke dunia. Nggak perlu dia repot-repot. Kenapa? Kan dia menerima kita apa adanya. Tetapi kenyataannya dia turun ke dunia. Bukan hanya karena dia mengasihi setiap kita. Saya percaya bahwa alasan mengasihi setiap kita adalah jawaban yang benar, tidak salah. Dan itu jawaban yang sangat umum dijawab oleh orang-orang Kristen. Tetapi sebenarnya, karena dalam hal apa dia harus menunjukkan kasihnya? Dia menunjukkan kasihnya karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Logikanya begini, kalau kita berdosa, lalu Tuhan di surga menerima kita apa adanya, lalu sebenarnya, seharusnya Tuhan itu nggak perlu repot-repot turun jadi manusia. Karena dia menerima kita apa adanya. Tetapi Allah alih-alih dia diam di surga, menerima kita apa adanya, dia mengutus anaknya yang tunggal, supaya setiap kita itu tidak binasa. Ayat favorit kita semua, Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah. Karena begitu besar kasih Allah. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sehingga kita yang percaya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Nah, oleh sebab itu kita harus mengerti bahwa Natal itu tidak hanya bicara mengenai, oh ya Tuhan itu begitu mengasihi kita. Tetapi dia mengasihi kita, bentuknya apa? Bentuknya adalah dia menebus orang-orang berdosa seperti setiap kita. Kita adalah orang-orang yang berdosa, kita adalah orang-orang yang gagal di mata Allah. Tetapi kabar baiknya, dia tidak membiarkan kita hidup di dalam kegagalan kita dan menerima akibat dari kegagalan dan keberdosaan setiap kita. Dia tidak, waktu beberapa minggu yang lalu saya punya kesempatan untuk khotbah di ibadah umum. Saya tuh ngomong gini, kadang-kadang kita sebagai orang Kristen itu kan bicara mengenai unconditional love, kasih yang tidak bersyarat, kasih Tuhan yang tidak bersyarat, ya kan? Itu adalah kata-kata yang tidak salah menurut saya, tidak sepenuhnya salah, tetapi juga tidak sepenuhnya benar, bahwa kasih Allah itu tidak bersyarat. Tapi kalau kita pikir baik-baik, sebenarnya kasih Allah itu bersyarat, bahkan syaratnya itu sangat mahal. Tetapi kabar baiknya, bukan saudara dan saya yang diminta untuk membayar persyaratan tersebut. Yesus Kristus turun ke dunia untuk membayar persyaratan tersebut. Sehingga kita yang tidak mampu menyelamatkan diri kita, sehingga kita yang tidak mampu untuk membayar persyaratan tersebut, kita menjadi diselamatkan. Kita menerima karunia keselamatan. Kita yang seharusnya binasa memperoleh kehidupan yang kekal. Kita tidak hanya berdosa, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita dari keberdosaan.
melalui perbuatan baik, melalui pelayanan, melalui moralitas kita, name it, apapun itu tidak dapat menyelamatkan kita. Kita ini kalau kata kata Alkitab, we are damned sinner, orang-orang pendosa yang patut untuk dihukum. Kita ini adalah orang-orang yang patut dihukum, tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, Dia adalah Allah yang adil sehingga Dia karuniakan anaknya tunggal. Untuk apa? Untuk menebus setiap kita, membebaskan kita dari hukuman kesalahan setiap kita. Itulah alasan kenapa Tuhan turun ke dunia. Itulah alasan kenapa Tuhan turun ke dunia. Dia turun ke dunia, Alkitab berkata bahwa Dia mengambil rupa seorang hamba, Dia jadi manusia, mengambil rupa seorang hamba, bahkan Dia taat sampai mati di atas kayu salib. Kalau kita pikir baik-baik, sebenarnya tujuan hidup Yesus itu apa? Tujuan hidup Yesus adalah mati sebenarnya. Itu hal yang sangat mengerikan sebenarnya, ya kan? Kalau di era modern ini kita berusaha untuk mencari tujuan hidup yang begitu mulia, yang begitu indah. Tetapi Yesus Kristus cuma punya satu tujuan di dalam kehidupannya, yaitu Dia sempurna dan taat sampai mati di atas kayu salib. Dia enggak. Kadang-kadang kita begitu berbahagia, tetapi kalau kita pikir baik-baik, kebahagiaan kita itu dilandasi oleh kerelaan seorang Allah yang mau turun jadi manusia, merelakan dirinya menjadi seorang hamba, melayani kita, mati bagi kita, disiksa, menderita bagi kita. Sebenarnya, kalau kita pikir-pikir, sebenarnya kita itu sedang berbahagia di atas penderitaan orang lain, betul ya? Kita itu berbahagia di atas penderitaan orang lain. Kita menikmati sukacita Natal. Kita menikmati suasana Natal. Tapi kita lupa bahwa sejatinya Yesus Kristus itu menderita untuk setiap kita. Bukan berarti kita nggak boleh menikmati suasana Natal ini. Bukan berarti seperti itu. Tetapi jangan sampai lupa bahwa kita ini adalah orang yang harusnya lebih daripada itu semua. Lebih daripada menikmati suasana, lebih daripada menikmati barang-barang, menikmati hadiah-hadiah. Seharusnya setiap kita mensyukuri karya Allah di dalam kehidupan setiap kita. Alkitab berkata bahwa Yesus Kristus itu datang sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan. Artinya apa? Kalau Dia datang sebagai jalan, Dia datang untuk menunjukkan bahwa akulah jalannya, maka sebenarnya Dia sedang berkata di sisi yang sama bahwa kalian itu tidak dapat menemukan jalan yang lain. Kalian itu sedang tersesat. Kalau Dia datang sebagai seorang kebenaran, pribadi dari kebenaran itu, maka Dia sedang berkata bahwa tidak ada di antara kalian yang benar. Lalu kalau Dia datang sebagai kehidupan, Dia datang berkata, akulah kehidupan tersebut. Maka apa yang sedang Dia katakan? Yang Dia sedang katakan adalah, di dalam aku kalian tidak punya kehidupan. Kalian hanya akan mendapati kematian demi kematian. Saudara pernah nonton, saya percaya gini, saya percaya kalian semua, kita semua pernah nonton film superhero. Pernah ya? Pernah nonton film superhero? Nah, di dalam film superhero itu pasti ada satu pola yang terus-menerus diulang. Polanya adalah orang-orang yang lemah tidak punya kekuatan untuk menang melawan musuh yang begitu kuat. Udah, selalu polanya seperti itu. Ada musuh yang begitu kuat, ada musuh yang begitu besar, ada musuh yang begitu hebat, yang tidak mampu dikalahkan oleh orang-orang tertentu. Sehingga apa? Sehingga membutuhkan seorang superhero. Logika yang sama kita taruh juga di dalam kehidupan setiap kita. Kalau Yesus Kristus datang sebagai jalan kebenaran dan kehidupan, maka sebenarnya kita ini adalah orang yang tersesat, kita ini adalah orang yang kehilangan kebenaran, dan kita ini adalah orang-orang yang mati. Itu juga yang dikatakan di Alkitab, di Efesus pasal yang kedua. Kita semua adalah orang-orang yang mati. Lalu apa lagi? Yesus Kristus datang sebagai terang. Kalau Dia datang sebagai terang, artinya apa? Artinya kita hidup di dalam kegelapan. Artinya hati kita ini gelap, pikiran kita itu gelap, nurani kita itu gelap. Tidak ada pengharapan di dunia ini selain daripada Dia yang datang turun menerangi kehidupan setiap kita. Seharusnya setiap kali kita merayakan Natal, kita nggak cuma bersuka atas kehadirannya, tetapi kita juga berduka atas keadaan setiap kita. Karena
iya ya, ternyata hidupku itu gak punya harapan yang lain selain daripada Tuhan itu sendiri. Kita gak punya harapan yang lain selain pada Tuhan. Kita mungkin melihat kehidupan, kita berpikir bahwa banyak pilihan di luar sana, humanisme, moralitas yang bisa jadi pilihan hidup. Tetapi itu nggak bisa benar-benar jadi harapan hidup. Kenapa? Karena Alkitab berkata, hidup dan hati manusia itu sudah rusak. Hati manusia itu licik. Tidak ada satupun yang baik di hadapan Allah. Kalau ada orang-orang yang memamerkan kebaikannya di hadapan Allah, Alkitab berkata, kebaikanmu, perbuatan baikmu itu seperti kain kotor di hadapan Allah. Yang kalau dipersembahkan kepada Allah itu hal yang malah najis. Kenapa? Karena kenyataannya tidak ada di antara kita itu yang benar di hadapan Allah. Tetapi bukankah itu yang membuat Natal menjadi istimewa? Tetapi bukankah malah itu yang membuat Natal itu jadi bermakna? Bukan karena suasananya, bukan karena hadiahnya, bukan karena lagu-lagunya, bukan karena sekarang mall isinya dekorasi Natal, di semua mall ada pohon Natal yang begitu besar, lalu sebentar lagi kita kumpul keluarga. By the way, saya di Jogja, saya nggak terlalu suka Natal. Kenapa? Karena orang-orang dari luar kota itu akan datang dan memenuhi jalan-jalan yang biasanya saya lewati, ya kan? Dan saya nggak bisa, saya hanya terjebak di rumah karena tidak punya pilihan, karena keluar pasti macet. Tetapi saya percaya bahwa satu hal, bahwa ada hal yang lebih penting daripada itu semua yang membuat Natal itu juga istimewa, yaitu adalah karena hati Allah untuk menyelamatkan kita, itulah yang menjadikan Natal itu istimewa. Yang menjadikan Natal itu istimewa bukan karena kitanya, bukan karena suasananya, bukan karena hadiahnya, bukan karena atmosfernya, tetapi apa? Tetapi karena Allah yang merelakan diri turun menjadi manusia serupa seperti kita, ya kan? Sama seperti kita, menjadi anak manusia yang lain. Supaya apa? Untuk menyelamatkan setiap kita. Tidak ada di dunia ini kisah yang seluar biasa tersebut. Kadang-kadang ya, kalau saya tuh sering berpikir seperti ini. Kok bisa ya kasih Tuhan itu begitu luar biasa di dalam kehidupan setiap kita? Kenapa kadang-kadang bahkan rasanya kasih Tuhan itu terlalu sulit untuk dipercaya. It feels like too good to be true. Terlalu baik untuk dipercaya, untuk benar-benar ada. Kadang-kadang banyak orang itu yang kesulitan percaya kepada Tuhan. Karena kalau kata pendeta, kasih Tuhan itu begitu luar biasa, kasih Tuhan itu begitu abadi, kasih Tuhan itu begitu dahsyat dan sebagainya. Begitu menerima setiap kita. Kadang-kadang banyak orang yang sulit untuk percaya. Kenapa? Jawabannya simpel. Karena di dunia ini tidak ada kasih yang kasihnya sama seperti Kristus. Kita kesulitan untuk melihat secara fisik apa yang Kristus lakukan di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kasih Kristus tidak ada duanya, tidak ada gantinya, dan tidak ada di dalam kepercayaan manapun yang kasihnya sama seperti kasih Kristus. Tidak ada dimanapun. Semua kasih itu sama saja. Ya kan? Semua yang lain itu bersyarat. Semua yang lainnya itu seperti transaksi. Tetapi di dalam Kristus kita melihat kasih yang tulus. Kasih yang benar-benar tulus untuk menebus setiap kita. Di dalam Natal seharusnya kita diingatkan akan hati Allah untuk menyelamatkan setiap kita. Hati Allah ini tidak dapat kita temukan di dalam kepercayaan yang lainnya. Karena hati seperti apa yang Allah miliki? Hati yang rela dan hati yang berinisiatif. Saya percaya gini, secara manusia, secara daging, yang kita pikirkan tentang Allah adalah Allah yang punya gengsi yang sangat tinggi. Dia menunggu setiap kita, dia menantikan setiap kita untuk terlihat benar, untuk mencapai standar tertentu, untuk mencapai tingkat kekudusan tertentu, pengalaman pelayanan tertentu, ya kan? Lalu mungkin tingkat kekudusan tertentu, kesucian tertentu, sehingga sampai kita bisa mendatangi Dia. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Saya teringat ada sebuah kisah yang dialami oleh seorang hamba Tuhan di Amerika. Satu kali dia berkumpul dengan para pemuka agama yang lainnya. Dia berkumpul dengan pemuka agama yang lainnya dari beberapa agama. Lalu dia duduk di situ.
Dia berjumpa dengan para pemuka agama, lalu para pemuka agama ini berkata seperti ini, wah kita ini semua sama aja ya sebenarnya. Kita ini adalah orang-orang yang beragama. Semua agama itu toh sama saja. Semua agama sama saja. Semuanya sama-sama mengajarkan kebaikan. Lalu hamba Tuhan ini mulai tergelitik. Maksudnya apa? Ya kan kita sama saja, ya kan? Mungkin luarnya beda, tetapi intinya sama-sama mengajarkan kebaikan. Lalu hamba Tuhan ini berkata kepada para pemuka agama yang ada di hadapannya. Jadi kamu berpikir seperti ini. Coba aku untuk gambarkan apa yang kamu pikirkan. Jadi kamu berpikir bahwa kita ini adalah orang-orang dari sudut yang berbeda, berusaha untuk naik ke atas gunung untuk bertemu dengan Allah yang ada di atas gunung. Bedanya ada yang dari utara, ada yang dari timur, ada yang dari barat, ada yang dari selatan. Semuanya naik ke atas untuk bertemu dengan Allah. Tapi karena datang dari sudut yang berbeda-beda, pasti pengalamannya berbeda. Tetapi intinya menuju satu Allah yang sama. Lalu para pemuka agama itu berkata seperti ini, wah itu sebuah perumpamaan yang sangat baik, perumpamaan yang sangat menarik, perumpamaan yang tepat sekali untuk menunjukkan, untuk menggambarkan apa yang sedang kami itu pikirkan. Lalu hamba Tuhan ini berkata seperti ini, what if, bagaimana jika Allah yang di atas gunung itu tidak menunggu orang-orang itu datang dari bawah ke atas, tetapi dia datang dari atas untuk turun ke bawah untuk menjumpai umatnya. Lalu para pemuka agama itu berkata, wah itu akan menjadi sebuah gambaran Allah yang begitu luar biasa. Dia turun ke bumi untuk mendapatkan manusia. Lalu hamba Tuhan ini berkata, dan itulah kekristenan. Bukan kita yang mencari Allah terlebih dahulu, tetapi Allah. Bukan kita yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari kita terlebih dahulu. Dia mencari kita dalam bentuk apa? Dia mencari kita dalam bentuk menyerupakan dirinya menjadi manusia sama seperti kita. Berinkarnasi sama seperti kita. By the way, Yesus itu dibilang manusia tidak super, ya tidak super. Dibilang manusia super, ya super. Di dalam teologi ada satu pelajaran yang namanya Duinatur Christus. Atau Yesus Kristus itu memiliki dua sifat Kristus. Yaitu dia adalah 100% manusia dan dia adalah 100% Allah. Dia harus jadi manusia 100%. Yesus Kristus itu harus jadi manusia 100%. Dia harus bisa mengalami perasaan kita, dia harus bisa mengalami lukanya kita, dia harus bisa mengalami pikiran kita, dia harus bisa mengalami pergumulan kita, agar dia menjadi penebus yang sempurna. Dulu saya pernah berpikir kenapa Tuhan itu harus jadi manusia. Sampai saya berjumpa dengan satu ayat yang berkata demikian. Dia itu bukan hanya imam besar yang tahu pergumulan-pergumulan kita, tetapi dia juga turut merasakan pergumulan-pergumulan setiap kita. Wow, betapa luar biasanya hal tersebut. Saya punya pertanyaan buat teman-teman semuanya. Berapa banyak di antara kita yang kalau kita ada dalam pergumulan, lalu ada orang yang berkata, udah sabar ya, tenang ya, gitu. Lalu sebenarnya kita dalam hati berkata demikian, sebel aku. Kenapa? Karena dia nggak tahu apa yang aku rasakan, apa yang aku alami. Dia cuma gampang banget ngomong sabar. Dia gampang banget ngomong tenang ya, masalah akan lewat. Kan dia nggak ngalami. Walaupun kita juga butuh ditolong, kita juga butuh dibantu, kita juga butuh ditenangkan. Tapi kadang-kadang dalam hati kita tuh juga sebel. Kenapa? Karena orang lain nggak ngerasain apa yang kita rasakan. Orang lain nggak merasakan kesulitan kita, nggak merasakan luka kita, nggak merasakan beban-beban kita. Sehingga kita berpikir bahwa gampang buat dia untuk bicara seperti itu. Tetapi dia tidak mengerti perasaanku. Dia tidak pernah merasakan apa yang aku rasakan. Tetapi yang menarik, Yesus itu nggak cuma ngerti perasaanmu. Dia merasakan apa yang kamu rasakan. Hari-hari ini di dunia, anak-anak muda itu lagi terjangkit satu penyakit namanya penyakit depresi, ya kan? Dikit-dikit stres, dikit-dikit bingung, dikit-dikit gelisah, lalu berpikir bahwa dirinya adalah manusia paling menderita di seluruh dunia. Tapi saya mau tanya, apakah pernah ada anak-anak muda zaman sekarang yang demikian stres,
Demikian depresi sampai keringatnya mengeluarkan darah. Mentok-mentok kan cuman nangis di video masukin ke TikTok. Itu kan anak muda zaman sekarang. Tidak pernah ada yang keringatnya meneteskan darah, itu kan tidak ada. Tidak pernah ada yang stresnya sedemikian. Tanpa mengurangi rasa hormat saya dan empati saya terhadap semua pergumulan teman-teman. Tetapi itulah yang Yesus alami. Dan itu adalah hal yang bisa terjadi sebenarnya. Ada namanya, saya lupa. Tapi itulah yang Yesus alami. Di mana? Di Taman Getsemani. Saat dia mau diserahkan, dia begitu ketakutan. Dia begitu depresi. Dia begitu stres. Loh, katanya Allah. Kok bisa stres? Ya karena dia menjadi 100% manusia. Sehingga dia harus mengalami apapun yang kita alami. Supaya apa? Supaya dia bisa berkata kepada anak-anak muda yang stres zaman sekarang. Jangan takut. Jangan gelisah. Aku beserta denganmu. Aku menyertai kamu. Aku ngerti pergumulanmu. Aku ngerti apa yang kamu rasakan. Yesus pun pernah mengalami depresi. Kita bicara mengenai apa? Kita bicara misalnya mengenai hal yang lain. Contohnya apa? Pelecehan. Ya kan? Kita bicara mengenai pelecehan. Banyak orang berkata, wah saya dilecehkan. Tidak ada yang mengerti perasaan saya. Ya kan? Lalu banyak orang merasa, banyak orang merasa di dunia ini saya paling merasa dilecehkan. Apakah Yesus tidak pernah mengalami pelecehan? Bukankah dia saat dia mau naik ke atas Golgota, dia ditelanjangi? Para pasukan Romawi melihat setiap detil dari tubuh Kristus. Dan tidak hanya itu, dia disakiti, dia disiksa, dia dipukuli, dia dicambuk dalam keadaan demikian. Dia juga mengalami pergumulan-pergumulan setiap kita. Ditanya, wah Yesus kayaknya tidak pernah terlahir di dalam keluarga miskin. Hei, Yesus itu juga terlahir di dalam keluarga miskin loh. Buktinya apa? Buktinya saat dia lahir, orang tuanya, Yusuf dan Maria itu mempersembahkan 2 ekor merpati. Kalau saudara baca teliti di Alkitab. Dia tidak mempersembahkan kambing domba. Kenapa? Karena kambing dan domba itu mahal harganya. Tetapi merpati itu adalah persembahan yang dikhususkan untuk orang-orang miskin. Jadi Yesus juga mengalami kemiskinan. Yesus tidak lahir di dalam keluarga yang berkecukupan. Dia tidak lahir dalam keluarga yang mampu, keluarga yang hebat. Ya kan? Keluarga yang sejahtera, tidak. Yesus tidak lahir dalam keluarga tersebut. Dia juga mengalami kekurangan. Dia juga mengalami kemiskinan. Kerja, Yesus juga kerja. Ya kan? Dan saya bersyukur, saya punya Allah yang demikian. Padahal di luar sana mereka mencoba untuk membanggakan Allahnya dan merendahkan Allah kita. Tetapi itulah keunggulan dari Allah kita yang tidak dimiliki oleh Allah-Allah yang menurut saya palsu yang lainnya. Ya kan? Bahwa Allah kita itu Allah yang berempati. Dia Allah yang merasakan pergumulan setiap kita. Dia ngerti pergumulan setiap kita. Itulah keindahan Natal. Itulah keindahan Natal. Keindahan Natal bicara mengenai apa? Bicara mengenai saat kita ada di dalam kegelapan, Yesus Kristus turun sebagai gelap, sebagai terang ke dalam gelap. Itu yang Yesus Kristus lakukan untuk setiap kita. Dia nggak datang untuk menerangi setiap kita. Nggak hanya datang untuk menerangi setiap kita. Ya kan? Kadang-kadang kalau kita berpikir baik-baik ya, kalau kita memikirkan iman kita sebagai orang Kristen, kadang-kadang kita berpikir, kenapa ya? Untuk mempertobatkan manusia aja harusnya itu Tuhan tuh bisa melakukan hal yang mudah loh. Saudara pernah nonton salah satu filmnya Marvel, kayak film saya lupa, yang 10 orang tuh apa namanya? Eternals. Itu kan terakhirnya ada adegan kayak ada satu manusia raksasa yang wajahnya entah matanya ada 6 atau berapa itu ya. Tiba-tiba kayak awan terbuka lalu ada sosok yang gede banget di atas gitu, lalu memanggil para Eternals untuk menghadap kepada dia. Kalau kita pikir secara logika, ya sebenarnya bisa juga Tuhan mau melakukan itu. Kenapa? Karena dia Tuhan. Tapi kenapa dia tidak melakukan hal tersebut? Karena kalau dia melakukan hal tersebut, tidak ada keindahan dalam Natal. Yang hanya kita alami adalah ketakutan. Kita tidak bertobat karena keindahan dan karena kasih Kristus, tetapi kita bertobat karena ketakutan. Dan ketakutan tidak pernah datang dari Allah. Alkitab berkata,
Di dalam kasih yang sempurna tidak ada ketakutan. Yesus Kristus tidak datang untuk memberikan kita ketakutan. Dia datang untuk menunjukkan keindahan dan kasih-Nya kepada kehidupan setiap kita. By the way, saya lupa dari tadi saya belum baca ayat. Saya pengen ajak setiap kita untuk baca satu ayat di 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Saya bacakan untuk setiap kita. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Dalam hal ini, perhatikan, dalam hal ini kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita. Yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. Jadi kita mengerti bahwa di dalam kehadirannya sebagai manusia itu adalah bentuk kasih-Nya yang luar biasa untuk hidup kita. Sebab kita hidup oleh-Nya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa setiap kita. Amin. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan. Dalam hal apa? Dalam hal dari Allah jadi manusia. Amin. Bukan cuma Allah yang menyuruh-nyuruh di atas, ya kan? Ongkang-ongkang kaki di atas, memberikan perintah dari atas, gak cuma itu. Tetapi kasih Allah dinyatakan dalam apa? Dalam kehadirannya sebagai manusia. Dia begitu mengasihi kita. Itulah kenapa dia turun jadi manusia. Supaya dia memberikan terang kepada hati kita yang ada di dalam gelap. Supaya dia dapat berkata, aku mengerti perasaanmu. Aku mengerti pergumulanmu. Aku mengerti apa yang kamu rasakan. Dunia tidak dapat memuaskan kamu. Memang. Kenapa? Karena kamu diciptakan untuk dipuaskan oleh aku. Itulah yang dia katakan. Dia begitu mengasihi kita. Dia begitu menyayangi setiap kita. Dia begitu menginginkan setiap kita. Saya berdoa dan saya berharap kiranya Natal ini tidak hanya membuat kita untuk menikmati hal-hal yang Nataliah, ya kan? Kayak misalnya hadiah, suasana, baju baru, berkumpul bersama keluarga. Kalau di timur biasanya tambah mabuk dan sebagainya, ya kan? Who cares, ya kan? Itu hal yang sudah jadi budaya di dalam kehidupan kita. Tetapi lebih dalam dari itu semua, saya pengen mengajak setiap kita untuk melihat makna Natal yang sesungguhnya. Bahwa dia benar-benar mengasihi kita. Itulah kenapa dia turun jadi manusia untuk menyelamatkan setiap kita. Untuk menolong setiap kita keluar, menarik setiap kita keluar dari kegelapan. Dari lubang tersebut kita tidak dapat keluar dari lubang tersebut. Hanya oleh pertolongan Allah kita dapat dikeluarkan dari lubang kegelapan tersebut. Sehingga kita punya pengharapan di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita tutup di dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini, untuk firman-Mu yang Kau sampaikan. Kiranya kebenaran firman-Mu itu yang membuat hati kami itu terkagum sekali lagi oleh kehadiran-Mu di dalam kehidupan setiap kami. Kami mungkin sudah begitu terbiasa mendengar berita tentang Natal. Tetapi Roh Kudus terangi hati kami, supaya di Natal tahun ini kami tidak terbiasa dengan berita kehadiran-Mu. Tetapi kami terkagum sekali lagi dengan apa yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan setiap kami. Kami terkagum dengan inkarnasi-Mu, kehadiran-Mu sebagai manusia. Dan kami mengerti bahwa kami punya Allah yang peduli, Allah yang mengasihi, dan Allah yang benar-benar mengerti apa yang kami rasakan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Firman yang sangat luar biasa. Semoga memberkati kita semua. Malam saat Yesus dilahirkan, bintang bersinar terang. Dan bintang itulah menjadi harapan bagi umat manusia. Stars are bright.
is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appears and the soul felt its worth. A thrill of hope, no weary work rejoices, for yonder praise a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices on night divine, on night when Christ was born. Oh, night divine, on night divine. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, a thrill of hope, no weary word rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices on night divine, on night when Christ was born. Oh, night divine, on night divine. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices on night divine, on night when Christ was born. Oh, night divine, on night divine. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices on night divine, on night when Christ was born. Oh, night divine, on night divine. Mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Anda adalah kebahagiaan bagi kami semua. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan dan sama-sama diberkati melalui firman Tuhan yang sudah disampaikan. Selama bulan Desember ini, kita akan diberkati melalui pujian-pujian dan firman Tuhan yang akan mengingatkan kita kembali tentang betapa besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan selama bulan ini, kita juga akan diberkati dengan program-program dari Allah Baik Ministry. Ada program Aku dan Keluargaku setiap hari Selasa jam 10 pagi.
program Heartbeat setiap hari Rabu jam 7 malam, dan program Aku dan Alkitabku setiap hari Kamis jam 7 malam. Dan mulai tahun depan kita akan ada program baru yaitu program Aku dan Kehidupan Doaku. Dan yang terpenting adalah mulai tahun depan ibadah GGIC akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan jangan lupa tanggal 25 Desember nanti kita akan merayakan Natal bersama dengan GGIC. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari terus dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan notifikasinya, share dan like. Biarlah kita semakin diberkati melalui pelayanan Tuhan di dalam GGIC ini. Happy Sunday! Thank you.